Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan menyaksikan Bapak Ibu Guru yang sedang memeriksa LKPD. Yuk ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Sebelum memulai belajar Bahasa Indonesia, marilah kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi robbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Iya. Untuk anandaku sekalian, pada pertemuan kali ini sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk mengisi absen di link yang ada atau di kolom komentar YouTube channel ini. Kemudian jika ada pertanyaan pada saat proses pembelajaran, bisa bertanya melalui WA-nya Bapak ya. Jadi bisa kirim WA ke Bapak untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang materi-materi yang ada dalam pembelajaran hari ini. Oke. Ya, untuk materi hari ini adalah membahas tentang teks cerita inspiratif. Ini adalah pertemuan ke-6 kita, tepatnya tanggal 17 Februari 2021. Pasti banyak bertanya-tanya seperti apa itu teks cerita inspiratif. Sebelum kita memulai teks cerita inspiratif, beberapa hal yang Bapak bahas tentang pembahasan kita di sebelum-sebelumnya terkait ulangan harian kita. Ini adalah hasil evaluasi ulangan harian pertama tentang teks diskusi di kelas 9A. Ada beberapa hasil, cuman yang saya sayangkan masih ada beberapa yang tidak membuka akun Nuaduhnya, artinya tidak mengikuti ujian ulangan harian. Misalnya Zahra Alfianida, Asti, kemudian Siti Hadijah, Anissa Qurrataini, Natasha, kemudian ada juga Andina Mafira, Ilvia, Umairah, Safana, Ummu Zahra, Lutfunisa, dan Zilda Hairia. Itulah siswa-siswa yang tidak mengikuti ulangan harian Bahasa Indonesia di kelas 9A. Namun saya sangat mengapresiasi kepada Ananda Azifah Salsabila dengan Aisyah Sofianita karena sudah mencapai standar KKM yang saya harapkan, yaitu 75, walaupun beliau sudah dapat nilai 80. Dan untuk Anandaku yang belum peroleh standar, artinya standar KKM-nya yang harusnya 75 minimal, maka akan saya jadwalkan ulang untuk ulangan harian kembali, untuk perbaikan ulangan hariannya kembali. Untuk ulangan harian ini nanti saya jadwalkan kembali, tidak ada lagi yang tidak ikut. Jadi kalau memang tidak ikut lagi, karena kan sudah ada kesempatan kedua yang diberikan untuk dibuka akunnya untuk bisa mengikuti ulangan harian. Kalau misalnya tidak ikut lagi, ya saya sudah tidak membukakan lagi dengan inisiatif, kecuali kalau menghadap kepada Bapak sendiri. Kemudian di evaluasi di kelas 9 B1 ya hanya ada
5 orang yang membuka atau ikut ulangan harian. Ini Muhammad Riyadi, kemudian Hilal, ada Ahmad Fauzi, serta Ibnu dan Asri. Walaupun tidak memenuhi standar KKM yang saya harapkan, tapi saya cukup mengapresiasi kepada Ananda karena mau mengikuti ulangan harian dibandingkan teman-temannya yang lain. Yang menjadi kecurigaan saya bisa jadi yang tidak membuka akun adunya karena memang tidak mengikuti video pembelajaran sebelumnya. Bahkan saya sudah WA guru kelasnya atau guru wali kelasnya supaya memberitahukan kepada Ananda bahwa ada ulangan harian di di hari Sabtu itu. Ya. Kemudian di kelas 9B2 hanya ada Ahmad Fauzi, Sulfakar, kemudian Tauhid, Andi Muhammad Akbar Kadapi kayaknya ya, itu Akah. Kemudian Reza Fahlevi, juga 5 orang yang mengikuti ulangan harian. Ya, tetap saya apresiasi karena mengikuti walaupun tidak memenuhi standarnya, tapi tetap akan saya jadwalkan kembali untuk ulangan harian susulan. Artinya ulangan perbaikan. Ketika saya sudah buka ulangan harian yang kedua, maksudnya ulangan harian pertama yang susulan kedua ini, jika tidak dibuka lagi maka saya anggap tidak mengikuti ulangan harian. Begitupun juga evaluasi ulangan harian untuk kelas 9 tahfiz, hanya ada 5 ya, ada Rifatul, kemudian ada Zaki Abdul Rozak, Muhammad Faki, kemudian Muhammad Faiz, Akmal Nurholis. Tapi untuk Ahmad Nurholis, tolong itu foto profilnya diganti ya, karena bukan foto profilnya Ananda yang wajahnya Ananda di situ. Nah, cuman kenapa dapat nilai 0 itu artinya membuka tapi tidak mengerjakan. Kemudian ada Izzatul Kolbi, kemudian ada Muhammad Sultan serta Muhammad Faiz. Akan tetap saya jadwalkan ulang karena tidak memenuhi standar yang diharapkan. Jadi silahkan betul-betul belajar kepada anak-anakku mulai dari kelas 9A, 9B1, 9B2, dan 9 tahfiz untuk memperbaiki ulangan harian satunya di bab teks diskusi. Jadi silahkan diperbaiki dulu, artinya belajar dulu untuk menghadapi ujiannya. Insya Allah akunnya akan saya buka sebentar siang jam 1 sampai besok jam 1, artinya 24 jam ya akan saya buka ya. Saya buka waktunya, jadi silahkan nanti belajar. Karena saya tidak mau lagi kasih molor mulai dari hari ini sampai hari Sabtu karena hasil yang saya lihat bahwa banyak yang tidak mengikuti ulangan harian. Jadi mau tidak mau saya akan buka mulai dari jam 1 sampai jam 1 ya, yang harus ikut ulangan harian. Nah, jam 1 hari ini sampai besok jam 1. Jadi manfaatkan waktu itu untuk mengikuti ulangan harian semaksimal mungkin. Dan untuk kelas 9A kayaknya ada 2 orang yang sudah memenuhi KKM, itu insya Allah tidak usah ikut ulangan harian lagi karena sudah standarnya sudah memenuhi dan sudah memiliki nilai yang baik. Kecuali yang belum baik nilainya atau di bawah standar, maka akan tetap saya jadwalkan untuk ulangan harian. Apalagi yang notabene tidak pernah membuka akun adunya untuk mengikuti ulangan harian. Jadi yang tidak ikut ujian itu harus tetap ikut ujian. Nah, nanti kalau sudah saya buka seperti ini dan kemudian tidak ikut lagi ujian, saya mohon maaf, saya tidak akan membuka saya mungkin sudah tidak berbaik hati lagi untuk membuka akun adu untuk mengikutkan Ananda ujian, kecuali Ananda datang menghadap ya, datang menghadap. Oke. Selanjutnya kita sudah masuk ke materi yang seharusnya. Sebelumnya kita bahas tentang kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar pada materi kita hari ini adalah mengidentifikasi isi ungkapan simpati
kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Kemudian yang kedua adalah menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Nah, dari tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 hal yang akan kita capai. Yang pertama adalah siswa dapat mengetahui definisi teks narasi cerita inspiratif, ya. Teks narasi cerita inspiratif. Jadi Ananda harus tahu apa pengertian dari teks narasi cerita inspiratif. Yang kedua adalah siswa dapat memahami fungsi teks narasi cerita inspiratif. Apa sih fungsinya? Apa sih kegunaan teks narasi cerita inspiratif ini dan apa sih tujuannya? Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat mengenali model atau ciri-ciri teks cerita inspiratif. Jadi Anda sudah bisa menjelaskan ciri-ciri teks cerita inspiratif dan bagaimana model dari teks cerita inspiratif itu. Ya, itulah 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, masuk ke materi pengertian teks narasi cerita inspiratif. Sebelum kita mendefinisikan pengertian teks cerita inspiratif, yang pertama mari kita dengarkan dulu lagu Berita Kepada Kawan. Ya, lagu saat pertama adalah Berita Kepada Kawan Ebit G. Ade, dan lagu kedua yaitu untuk kita renungkan juga lagu dari Ebit G. Ade. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, oh. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, oh, oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita
yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita? Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 oh. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih.
Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Oke. Ya, itulah tadi lagu Berita Kepada Kawan. Lagu pertama Berita Kepada Kawan, lagu kedua Untuk Kita Renungkan. Masih semua dinyanyikan oleh Ebit G. Ade. Dari kedua lagu itu, lagu pertama menceritakan tentang apa? Ya, itu betul, menceritakan tentang bencana alam. Kemudian yang lagu kedua, ya, menggambarkan tentang musibah COVID-19 yang sedang kita lakukan, yang sedang kita alami sekarang. Nah, dari kedua ini, hal yang paling menarik apanya? Ya, hal yang menarik itu apanya? Nah, yang menarik itu adalah dari segi lirik dan kejadian yang terjadi. Kenapa saya mengatakan dari segi lirik menarik? Lagu ini, kalau kita mau tahu bahwa mau flashback kembali, lagu ini sudah ada sejak puluh tahun yang lalu yang dinyanyikan oleh Ebit G. Ade, sampai sekarang ketika diputar kembali itu tidak termakan oleh waktu atau tidak lekang oleh waktu, karena ketika kita putar masih menggambarkan kondisi kita yang sekarang. Misalnya bencana alam, bukankah kita baru beberapa hari ini sudah mengalami bencana alam di daerah Mamuju, yaitu gempa. Kemudian yang kedua, lagu tentang ini Untuk Kita Renungkan, ya, bertemakan tentang musibah juga. Kita putarkan videonya tadi, menggambarkan tentang COVID-19, masih cocok juga untuk kita renungkan seperti itu. Artinya apa? Lagu ini sangat menarik karena memiliki nilai kalimat-kalimat yang atau syair-syairnya memiliki kedalaman yang makna yang luar biasa. Nah, itu hanya sekadar pemberitahuan saja tentang lagu-lagu ini. Tetapi yang menjadi inti permasalahan kita adalah tentang cerita inspiratif yang ada dalam lagu-lagu ini, yaitu bencana alam. Ya, pasti ada inspirasi. Wah, apa yang akan timbul pada diri kita ketika mendengarkan lagu pertama dan lagu kedua tersebut? Yang muncul adalah simpati, ya, ada kepedulian dan juga rasa empati. Siapa sih yang tidak simpati ketika ada musibah yang terkena oleh keluarga atau keluarga kita atau saudara kita yang ada di Mamuju gempa itu? Apa yang akan kita lakukan? Sampai sekarang kayaknya masih ada, ya, ketika ketemu di lampu merah, ada yang meminta sumbangan untuk bantuan bencana alam. Nah, itu salah satunya. Artinya bentuk simpati yang ada, kepedulian yang ada, dan bentuk empati yang ada dalam yang muncul ketika melihat kejadian-kejadian seperti itu. Begitupun juga dengan lagu kedua itu. Nah, artinya ada rasa simpati yang muncul. Simpati itu ibaratnya, oh, kita ikut hanyut atau kita juga merasa iba terhadap kejadian itu. Kemudian kepedulian ini adalah bentuk aplikasi kita. Apa bentuk aplikasi kita? Misalnya menyumbangkah ataukah kita mencari bantuan untuk memberi bantuan kepada saudara kita yang kena musibah. Kemudian empati, kita juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang terkena gempa yang di sana. Nah, itulah
tingkatan dari simpati, kepedulian, dan empati. Ya, nah, jadi ada hal yang menjadi poin terpenting dalam teks cerita inspiratif. Nah, sesuai dengan pengertiannya adalah teks narasi cerita inspiratif. Sebetulnya teks narasi itu banyak ya. Contohnya misalnya novel, itu adalah teks narasi juga. Kemudian cerpen, kemudian dongeng, kemudian ini bercerita hewan juga begitu, kasih kancing itu juga teks narasi. Tetapi yang membedakannya dari teks narasi dengan teks narasi yang lain seperti yang saya sebutkan tadi adalah yang membedakannya ya adalah dari cerita inspiratif maka harus menimbulkan simpati, kepedulian, dan empati pada cerita itu. Berarti ada hikmah yang akan kita bisa ambil dari cerita-cerita inspiratif itu. Maka dari hal ini maka dapat disimpulkan bahwa cerita yang ditulis untuk memberikan ilham, ide, atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan, atau teks berbentuk narasi yang bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Artinya memberikan inspirasi kepada kita yang mendengarkan, yang membaca untuk melakukan kebaikan kepada banyak orang lain. Ya, sebaik-baik manusia adalah orang atau manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu maksudnya. Teks inspiratif itu sebetulnya seperti itu. Agar terbentuk karakter kepada manusia itu ada sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat atau berbuat baik kepada banyak orang atau orang lain. Itu maksud dari pengertian dari teks inspiratif. Jadi anak-anakku sekalian, saya ulangi, pengertian dari teks cerita inspiratif itu adalah berbentuk narasi yang bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih tujuan dan fungsi teks narasi cerita inspiratif. Nah, berdasarkan pengertian atau definisi itu berarti tujuannya sudah bisa ditahu ya. Yang pertama adalah dapat digambarkan bahwa tujuan dari sebuah teks cerita inspiratif itu adalah untuk menambah dan menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri. Artinya kita harus bisa termotivasi melihat kita harus membantu, jangan hanya sekadar diberi atau dibantu, tapi kita yang juga harus membantu. Itu adalah fungsi dari teks cerita inspiratif. Atau kita bisa membangkitkan motivasi diri kita, ya, mampu mengubah diri kita menjadi jauh lebih baik dari pengalaman orang lain, cerita-cerita pengalaman orang lain. Kita bisa mengambil hikmahnya untuk diaplikasikan kepada diri kita, ya, bisa diaplikasikan kepada diri kita sehingga kita bisa percaya diri menjalani kehidupan. Ketika ada masalah seperti masalah yang kita hadapi, bagaimana caranya? Ya, melalui cerita inspiratif. Saya juga harus seperti itu. Ketika misalnya dalam perjalanan orang yang miskin kemudian sukses menjadi orang kaya, itu juga menjadi cerita inspiratif. Itu juga menjadi cerita inspiratif yang bisa diambil dan untuk dijadikan motivasi bagaimana berjuang, bagaimana berusaha, bagaimana bekerja sehingga bisa sukses seperti orang yang berbicara di depan misalnya. Itulah maksud dari teks atau fungsi dari teks narasi cerita inspiratif. Kita mencoba mengambil hikmah, kita bisa mengambil contoh untuk menjadikan landasan kita untuk bisa lebih percaya diri, bisa lebih semangat, bisa lebih termotivasi dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari serta mencapai tujuan kita sebagai manusia. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari teks inspiratif. Yang pertama adalah diciptakan untuk menggugah perasaan pembaca. Jadi teks inspiratif itu memang berfungsi untuk menggugah perasaan pembaca. Artinya ketika tadi video yang saya lihat, ada tidak perasaan terbersih pada diri Anda, mulai dari liriknya, kemudian videonya, tepat tidak ya? Wah, bencana terjadi, terasa ada perasaan merasa iba, ada rasa empati dan simpati yang tertanam pada diri kita. Kecuali kalau kita sudah mati rasa ya, beda lagi ceritanya. Ya, kemudian yang kedua memberikan kesan yang mendalam. Artinya itu tidak akan bisa dilupakan begitu saja. Pasti akan menjadi momen terdalam dalam hidup kita ketika kita misalnya terkena musibah atau apa, atau kan kemudian diceritakan, pasti itu menjadi titik balik pada dalam kehidupan seseorang.
Kemudian yang ketiga berisi motivasi. Jadi teks cerita inspiratif itu akan berisi tentang motivasi bagaimana kita bangkit dari keterpurukan. Nah, yaitu yang akan kita ambil. Artinya poin yang paling penting itu memberikan motivasi. Oh, begini caranya bangkit dari keterpurukan. Nah, itu poin terpenting dalam ciri-ciri teks inspiratif. Kemudian yang keempat, memiliki pesan moral yang jelas sehingga pembaca dapat belajar dari teks cerita inspiratif tersebut. Jadi kita teks cerita inspiratif itu sebetulnya media untuk belajar, ya, menjadi media untuk belajar bagi kita yang membaca atau mendengarkan teks cerita itu, sehingga kita mengambil sesuatu yang baik untuk bisa kita aplikasikan pada kehidupan kita. Itu namanya belajar, ya. Nah, dari ciri-ciri teks inspiratif itu saya kasih contoh teks inspiratif seperti ini. Seseorang yang bangkit dari depresi, ya. Ini saya bacakan. Dikisahkan bahwa ada seorang ayah yang sempat kehilangan anak laki-lakinya. Namanya seorang ayah. Tentu saja akan sangat terluka ketika buah hati yang begitu disayangi tiba-tiba pergi meninggalkannya terlebih dahulu menjemput maut. Mungkin memang banyak yang berhasil melewati situasi ini, namun tidak dengan seorang lelaki bernama Brian. Brian bisa dikatakan mengalami stres dan shock berat akibat meninggalnya putranya tersebut. Bahkan saking parahnya kondisi Brian, dia pun pernah mencoba untuk bunuh diri. Padahal anak laki-lakinya yang telah meninggal bukanlah putra sematawayang yang dia miliki. Brian masih memiliki seorang putri juga yang seharusnya bisa menghibur kesedihan laki-laki tersebut. Meski demikian, keluarganya masih begitu bersyukur karena Brian tidak sampai hilang kendali dan benar-benar menyusul putranya saat itu. Bahkan saat ini depresi yang dialami oleh Brian pun telah pulih seperti sedia kala. Dia tidak lagi mengalami hal-hal yang di luar batas wajar sebagaimana beberapa tahun lalu sejak meninggalnya sang putra. Kondisi Brian akhirnya membaik dengan perjuangan keras dan berbagai tahap pemulihan yang dia jalani. Bahkan saat ini dia begitu sehatnya sehingga ikut andil dalam berbagai penyembuhan untuk penderitaan depresi. Hal ini dilakukan sebagai rasa syukur atas kesembuhannya sehingga sekarang dan dia pun bekerja di recovery support worker. Dari cerita ini bisa diambil banyak pelajaran penting. Seseorang yang pernah mengalami depresi pun akhirnya mengabdikan diri bagi mereka yang sedang mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, sesedih apapun hal atau peristiwa yang pernah terjadi dalam hidup, termasuk ketika orang yang paling disayangi pergi, jangan sampai kehilangan akal sehat dan melakukan tindakan merugikan. Hal ini karena segala sesuatu pasti kembali ke asalnya dan hanya menunggu giliran masing-masing saja. Setelah itu, bagi Anda yang sedang memiliki keluarga dalam kondisi serupa, tidak perlu khawatir terlalu berlebih karena dengan ikhtiar yang kuat, niat serta doa dari keluarga, orang yang Anda sayang dan sedang mengidap depresi bisa sembuh sebagaimana kondisi semula. Bahkan bisa jadi dia akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan hal ini telah dibuktikan oleh Brian serta putrinya yang melewati masa-masa sulit dengan kondisi sang ayah yang begitu mengharukan. Bahkan cerita inspiratif yang satu ini pun diceritakan sendiri oleh sang putri yang begitu senang karena ayahnya telah kembali seperti sedia kala. Nah, ini menggambarkan teks inspiratif ya. Artinya dari cerita ini bisa kita ambil hikmah bahwa bagaimana seseorang bisa bangkit dari kedepresian atau keterpurukan. Dan ciri khas paling umum ya ketika teks cerita inspiratif berarti selalu berakhir dengan happy ending. Bagaimana kira-kira bisa menginspirasi kalau sad ending ya? Jadi ceritanya pasti ber-happy ending karena dia bangkit dari masalahnya. Nah, seperti dalam contoh yang saya berikan ini menunjukkan bahwa inilah contoh teks inspiratif, artinya mampu menggugah kita sebagai pembaca. Oh, kalau kita dalam depresi kita harus bangkit, jangan berpikir langsung ingin bunuh diri atau seperti itu. Padahal masih ada beberapa, misalnya masih ada keluarga yang lain yang masih menyayangi kita. Ya, seperti itu.
Jadi jangan terlalu depresi dengan masalah yang kita hadapi ini. Inilah contoh teks inspiratif. Itulah hikmah yang ingin disampaikan dalam teks inspiratif yang saya berikan kepada Ananda ini. Nah, masuk ke tanya jawab, saya cek ada betulkah yang bertanya atau tidak. Ya. Oh, ternyata tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya berarti ya sudah. Saya juga lihat di akun YouTube yang beri komentar di situ hanya mengabsen saja, tapi tidak ada pertanyaan. Jadi saya lewatkan. Kemudian masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu penyelesaian LKPD. Ya, untuk penyelesaian LKPD di pekan ke-6 ini yang sudah ada di tangan Ananda sekalian, silahkan dilihat di sini. Dalam menyelesaikan LKPD, yang pertama adalah membangun konteks tentang teks cerita inspiratif. Jadi kita harus memahami dulu teks cerita inspiratif itu seperti apa. Dengan mengikuti langkah-langkah yang ada, langkah pertama adalah perhatikan buku paket Bahasa dan Sastra Indonesia 3 halaman 220. Di situ ada syair lagu berita kepada kawan. Tadi juga saya sudah putarkan, ya. Jadi di dalam buku paket itu ternyata ada juga syair lagu berita kepada kawan dan juga saya sudah putarkan videonya, lagunya. Tinggal setelah dibuka buku paketnya, bacalah syair lagu itu berita kepada kawan yang dipopulerkan oleh Ebit G.Ade. Kemudian jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama adalah syair lagu berita kepada kawan menceritakan tentang apa? Bisa Anda tulis tentang apa dalam syairnya itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang digambarkan oleh pengarang dari syair lagu itu. Jadi cerita apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Ebit G.Ade. Kemudian dalam kalimat mana kamu bisa menemukan ungkapan terhadap kondisi bencana alam. Jadi kalau memang dia bencana alam, mana kondisi apa atau ungkapan kalimat mana yang mengungkapkan bahwa ini bencana alam. Tentu dalam penulisannya harus ada tanda kutip ya. Ini kalimatnya ini. Kemudian yang keempat, apa yang dilakukan pengarang dalam merenungi apa yang terjadi di tanah airnya. Artinya apa yang dilakukan oleh pengarang dalam merenungi sesuatu yang terjadi atau musibah yang terjadi pada tanah airnya. Yang kemudian yang kelima, pesan apa yang dapat kamu tangkap melalui syair tersebut. Jadi syair itu apa sih pesan atau yang disampaikan oleh penulis. Tapi cara menjawabnya jangan miskin bahasa ya. Contoh ya, misalnya nomor 1, syair lagu berita kepada kawan menceritakan tentang apa. Jawabnya saja misalnya bencana alam. Itu memang benar, tepat, tapi cara menjawabnya yang keliru. Saya mohon diperbaiki cara menjawabnya. Cara menjawab yang benar itu adalah syair lagu berita kepada kawan menceritakan tentang bencana alam yang terjadi di tanah air. Misalnya seperti itu ya. Cara menjawabnya. Syair lagu artinya ada penjelasan awal sebelum menjawab isi jawaban yang sebenarnya. Syair lagu berita kepada kawan menceritakan tentang bencana alam yang terjadi pada tanah air kita. Itu maksud cara menjawabnya. Begitu juga bagaimana cerita yang digambarkan oleh pengarang. Cerita yang digambarkan oleh pengarang adalah, kemudian yang ketiga juga, dalam kalimat mana kamu bisa menemukan ungkapan terhadap kondisi bencana alam. Ungkapan terhadap kondisi bencana alam dalam kalimat ungkapan terhadap kondisi bencana alam dalam syair teks cerita inspiratif yaitu ini. Kemudian begitu pun juga ya pertanyaan keempat dan seterusnya. Pertanyaan keenam, bagaimana perasaan ketika menyaksikan bencana yang disiarkan televisi atau radio? Ya, jadi kalau ada berita di televisi ada bencana alam, bagaimana perasaan kalian? Apa yang muncul pada diri kalian? Perasaan seperti apa? Dan bisa diceritakan seperti apa perasaan Anda itu ketika melihatnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan teks narasi cerita inspiratif. Jadi apa pengertian dari teks cerita inspiratif? Dan yang terakhir, apa fungsi dari teks cerita inspiratif dalam kehidupan nyata? Kemudian ada lagi kegiatan ketiganya yaitu mengidentifikasi ciri-ciri teks narasi cerita inspiratif. Cara menjawabnya gampang, bacalah teks Bunga untuk Ibu.
Nah, ada di situ di buku paketnya Bahasa Indonesia halaman 222. Kemudian lanjut langkah kedua, identifikasi ciri-ciri teks narasi cerita inspiratif dari teks tersebut dengan memberi tanda centrang pada kolom berikut. Misalnya, apakah teks cerita inspiratif berupa kisah nyata? Kalau memang ya, maka yang dicentrang adalah ya. Kalau tidak, ya yang dicentrang adalah tidak. Mengandung suatu permasalahan hidup, tinggal dicentrang ya atau tidak kalau memang betul. Dan selanjutnya, kemudian yang langkah ketiga, jelaskan isi cerita inspiratif tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Berarti yang ditanyakan adalah tokohnya. Cara menjawabnya juga sama pada saat kegiatan 2 tadi. Cara menjawabnya adalah yang mengalami peristiwa tersebut adalah misalnya si Tony, si Budi, dan siapa. Jadi harus ada keterangannya seperti itu. Kemudian yang kedua, hal menarik apa yang kamu temukan pada cerita tersebut. Yang menarik yang saya temukan dalam cerita tersebut adalah, kemudian apa dampak yang kamu rasakan setelah membaca cerita tersebut. Dampak dalam cerita yang saya rasakan setelah membaca cerita tersebut seperti ini. Artinya ada intermezzo atau penjelasan singkat dari pengambilan singkat dari soal itu supaya saya paham bahwa Anda tahu dan paham isi dari pertanyaan LKPD ini. Ya, saya rasa itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Saya sudah tekankan cara menjawabnya. Kalau masih ada yang salah-salah dalam menjawab pertanyaan dalam teks ini, maka berarti Anda tidak menonton video pembelajaran ini. Ya, saya rasa seperti itu. Billahi fisabil haq, wastaqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.